Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Nadia. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi kita, yaitu adalah mengenai dislipidemia. Nah, sebelum kita memulai materi, kita harus tahu dulu apa sih dislipidemia itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dislipidemia itu merupakan suatu penyakit. Penyakit karena adanya kelainan dari metabolisme lemak. Nah, kelainan daripada metabolisme lemak ini ditandai dengan adanya peningkatan maupun penurunan dari komponen lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi di dalam tubuh kita itu ada komponen-komponen lemak yang utama. Yang pertama itu adalah kolesterol total. Lalu juga ada yang disebut dengan kolesterol LDL, lalu ada kolesterol HDL dan trigliserida. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah pernah dicek kadar kolesterolnya itu ada keempat poin ini ya, kalau misalnya dilakukan pengecekan lab. Nah, dikatakan dislipidemia itu kalau semuanya itu meningkat kecuali HDL. Nah, HDL di sini dilambangkannya itu seperti malaikat. Nah, jadi HDL ini sendiri justru bagus kalau misalnya dia tinggi. Nah, kalau misalnya dia menurun, itulah yang bisa menyebabkan terjadinya dislipidemia, ya. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ketika dicek ternyata kadar kolesterolnya tinggi ataupun kadar HDL-nya itu turun, LDL-nya tinggi, nah bisa menyebabkan bahaya. Nah, bahaya dislipidemia itu bagaimana? Nah, dislipidemia ini sendiri ternyata pada tahun 2008 menurut WHO menyebabkan adanya kematian sebanyak 2,6 juta kematian serta 29,7 juta mengalami ketidakberdayaan itu karena dislipidemia ini. Selain itu juga di Indonesia pada tahun 2018, pasien-pasien di atas 15 tahun yang mengalami dislipidemia itu 28,8% dari penduduk Indonesia. Nah, akibatnya sendiri ketika lemak itu menumpuk di dinding pembuluh darah menyebabkan terjadinya penyumbatan yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner, stroke, kebutaan, bahkan kematian. Nah, selanjutnya, dislipidemia ini sebenarnya ada dua, Bapak dan Ibu. Ada yang dislipidemia yang primer ataupun yang sekunder. Nah, dikatakan primer kalau misalnya Bapak dan Ibu mengalami dislipidemia itu karena faktor genetik atau faktor keturunan. Lalu, kalau misalnya yang kedua itu adalah yang sekunder. Itu bisa disebabkan karena penyakit lain. Misalnya, Bapak dan Ibu mengalami dislipidemia setelah Bapak dan Ibu terdiagnosis obesitas atau mengalami diabetes atau mengalami gagal ginjal, atau kalau misalnya mengkonsumsi kortikosteroid ataupun penggunaan KB itu bisa menyebabkan terjadinya dislipidemia. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah terdiagnosis dislipidemia, bagaimana sih gejalanya? Nah, gejala-gejala pasien dengan dislipidemia ini sebenarnya tidak terlalu spesifik, bahkan ada pasien-pasien yang tanpa gejala, padahal kalau misalnya dicek kadar kolesterolnya itu tinggi. Nah, gejalanya itu sendiri ada apa saja, yaitu adalah peningkatan kadar kolesterol ketika dicek lab. Lalu bisa pegel-pegel, bisa lehernya tegang, bisa kesemutan, atau bahkan bisa tanpa gejala. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu takut nih beresiko mengalami dislipidemia, kapan harus dilakukan pengecekan lab yang tadi? Nah, kita cek itu kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang perut koaktif, ada yang diabetes, ketika dilakukan pengecekan lingkar pinggangnya sudah lebih dari 90 pada laki-laki atau lebih dari 80 pada perempuan. Terus sudah menopause, ataupun kalau misalnya pada laki-laki biasa di atas 45 tahun itu juga perlu dilakukan pengecekan kadar kolesterol ini ya. Nah, ataupun kalau misalnya sudah mengalami adanya penyakit ginjal. Nah, yang perlu kita cek itu sendiri nanti itu adalah total kolesterol, HDL, trigliserida dan juga LDL. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ternyata setelah dicek itu ada ketika dilakukan pemeriksaan lab ternyata hasilnya merah-merah gitu atau dikatakan abnormal atau Bapak dan Ibu sudah terdiagnosis dislipidemia, maka kita perlu lakukan terapi. Tapi terapinya itu sendiri tidak melulu minum obat, Bapak dan Ibu. Jadi terapinya ini sendiri ada terapi yang disebut dengan terapi non-farmakologi atau terapi modifikasi gaya hidup atau modifikasi diet. Yang paling penting itu adalah menjaga berat badan ideal.
berhenti merokok dan beraktivitas fisik, serta makanannya juga perlu diperhatikan. Nah, yang paling penting dari makanannya itu harus mengkonsumsi buah-buah dan sayur-sayuran yang banyak, mengurangi asupan lemak dan juga kolesterol, serta mengurangi konsumsi daripada alkohol. Lalu yang paling penting juga kalau misalnya ternyata ketika Bapak dan Ibu terdiagnosis ataupun kadar kolesterolnya tinggi ketika dicek, Bapak dan Ibu sudah mengurangi konsumsi lemak-lemak tinggi ataupun sudah banyak minum sudah banyak makan sayur-sayuran, sudah banyak olahraga gitu, tapi ternyata kadarnya tetap tinggi, maka kita perlu memberikan obat-obatan. Biasanya yang memberikan obat-obatan itu adalah dokternya, biasanya adalah golongannya statin, misalnya gitu ya Bapak dan Ibu, contohnya simvastatin atau vastatin ataupun golongan obat yang lainnya nanti disesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak ditangani nih kadar kolesterolnya tinggi di dalam tubuh, itu tadi seperti yang di bahayanya bisa menyebabkan kematian ataupun bisa menyebabkan nyeri dada, stroke ataupun serangan jantung. Nah, untuk Bapak dan Ibu untuk modifikasi daripada gaya hidupnya untuk mengurangi kondisi dislipidemianya, maka perlu dilakukan modifikasi dietnya. Nah, dietnya itu sendiri dari makanannya yang paling penting adalah mengurangi daripada lemak yang masuk ke dalam tubuh. Kalau bisa mengurangi daripada konsumsi makanan yang lemak jenuhnya itu tinggi, diganti menjadi lemak-lemak yang tidak jenuh. Contohnya, nanti Bapak dan Ibu misalnya kalau sebelumnya suka konsumsi minyak kelapa sawit bisa diganti dengan minyak zaitun. Nanti di bawah ada makanan apa saja yang lemak jenuh yang tinggi ataupun lemak tak jenuh ya. Lalu juga kalau bisa mengurangi protein yang hewani, diganti saja dengan protein yang nabati yang lebih banyak. Terus juga banyak makan ikan, terus banyak konsumsi sayur-sayuran, terus juga mengurangi masakan yang digoreng ataupun dipanggang. Kalau bisa mah dipilihlah seperti misalnya direbus ataupun dikukus. Terus ini adalah bahan-bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Nah, yang dianjurkan itu contohnya adalah ikan segar, sayur, buah, ayam tanpa kulit, susu rendah lemak, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Yang tidak dianjurkan ataupun yang sebisanya dikurangi gitu ya Bapak dan Ibu itu adalah jeroan, seafood, daging bebek, daging merah, susu full cream, santan, dan juga mentega. Terus ini adalah makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, yang dipilih itu adalah yang tinggi lemak tidak jenuh ya Bapak dan Ibu. Kalau bisa yang dikurang-kurangi itu adalah yang lemak jenuh. Contoh yang lemak jenuh itu adalah yang daging merah, susu, es krim gitu ya, ataupun minyak-minyak yang dari lemak sapi ataupun lemak yang lainnya. Sedangkan yang tidak jenuh ini yang lebih bagus. Contohnya ada alpukat, ikan-ikan segar, minyak zaitun, kacang-kacangan serta biji-bijian. Nah, kalau bisa dipilihlah yang tidak jenuh ya, Bapak dan Ibu. Nah, sekian terkait dengan materi kita tentang dislipidemia pada hari ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang bingung ataupun ingin ditanyakan, nanti bisa melalui chat grup WhatsApp-nya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.